warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jami standar daif tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman waj'alni minas sholihin ya arhamar rahimin. Pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru mengabsen dulu jumlah siswa yang ada ya, yang hadir. Atas nama Fatimah Sarah, Hadiro, Hasniati, Inayah, Nisa, Rahmat Rahmatullah, Yustia Fadilul Fadilah, Abi Abdillah. Kemudian selanjutnya adalah kita ada pembelajaran berikutnya adalah tentang kontrak belajar kita adalah tentang haji dan umroh ini sesuai dengan materi yang akan disajikan. Terus di dalam pembelajaran ini tentunya ada tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi haji dan umroh. Nah kemudian setelah itu kita akan mendengarkan pemaparan atau menjelaskan hal-hal yang dipelajari tentang pembelajaran haji dan umroh. Mari kita dengarkan, perhatikan, menyikapi tentang pembelajaran haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Apa itu pengertian haji? Haji menurut bahasa adalah menjalankan. Sedangkan haji menurut istilah adalah mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah lainnya. Kemudian sekarang adalah pengertian umroh. Umroh secara bahasa adalah ziarah atau mengunjungi Ka'bah meliputi tawaf, sa'i, memotong rambut dan lain sebagainya. Kemudian umroh itu hukumnya wajib sebagaimana kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi haji dan umroh itu sama hukumnya wajib. Nah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita melaksanakan haji dan umroh tersebut adalah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama yang harus kita ketahui selain pengertian haji dan umroh tersebut ada syarat-syarat wajib haji. Nah, syarat-syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, yang kelima adalah puasa atau mampu melaksanakan ibadah haji, baik mampu secara materi maupun secara fisik, baik harta maupun kesehatannya, mampu di dalam melaksanakan ibadah haji, di dalam melaksanakannya atau mampu di perjalanan aman, di perjalanan. Kemudian sekarang rukun haji dan umroh. Yang ada berapa rukun haji dan umroh? Yang pertama adalah rukun haji.
Rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah wukuf. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima tahallul. Kemudian rukun umroh meliputi satu ihram. Jadi niat ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat tahallul. Nah, di sini rukun haji dan umroh ada perbedaan. Apa perbedaannya antara rukun haji dan umroh? Perbedaannya adalah bahwa kalau di haji ada wukuf, sedangkan di umroh tidak ada. Yang membedakan adalah wukuf. Selain itu sama antara haji dan umroh. Selanjutnya adalah tata cara melaksanakan haji. Yang pertama adalah ihram. Yang dimaksud dengan ihram ialah niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa niatnya? Nah, ini niatnya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi billahi ta'ala. Saya niat haji dan berihram karena Allah taala. Jadi niat haji dan niat haji berihram karena Allah taala. Kemudian sebelum kita berihram, niat ihram, maka kita disunnahkan terlebih dahulu untuk memotong rambut, memotong kuku. Kemudian mandi sunnah ihram, berwudu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan lain sebagainya. Itu disunahkan sebelum ihram. Karena kalau setelah ihram dilarang. Kemudian khusus untuk pria. Untuk pria atau laki-laki adalah menggunakan dua helai kain ihram. Yang pertama adalah diselendangkan. Nah, diselendangkan. Yang kedua adalah disarungkan. Itu pakaian yang dipakai oleh laki-laki, dua helai kain putih, yang satu diselendangkan dan yang satu disarungkan. Yang kedua adalah wukuf. Nah, setelah sampai di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah tergelincir matahari ada di waktu zuhur, itu sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Di situ adalah wukuf, dan wukuf inilah salah satu adalah rukun ibadah haji, inti dari rangkaian ibadah haji. Nah, ini tempatnya orang wukuf. Wukuf itu berdiam diri. Nah, berdiam diri tidak bisa digantikan oleh siapapun, karena itu adalah haji, intinya adalah di wukuf. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Nah, tawaf yang dimaksud tawaf dalam ibadah haji yang termasuk rukun adalah tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah, tawaf rukun, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Pertama mulai dari Hajar Aswad, kemudian berputar-putar terus, diakhiri di Hajar Aswad. Yang keempat adalah mengerjakan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Dari bukit Sofa dan bukit Marwah dilakukan setelah tawaf ifadah. Nah, kemudian di saat sa'i disunnahkan bagi laki-laki pas di lampu hijau. Nah, menemukan lampu hijau itu disunnahkan untuk berlari-lari kecil, adalah pilar hijau namanya. Nah, ini pilar hijaunya, ini ada pilar hijau. Nah, ini pilar hijau, maka disunnahkan bagi laki-laki di tempat ini adalah disunnahkan untuk berlari kecil. Nah, kemudian yang terakhir rukun haji adalah tahallul. Apa itu tahallul?
Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut, digunting, digunting. Atau ada yang dibotak. Nah itu adalah tahallul, menandakan bahwa pelaksanaan ibadah haji telah selesai, rangkaian telah selesai, dan menghalalkan kembali beberapa larangan dalam haji. Yang tadinya tidak boleh potong kuku menjadi boleh, yang tadinya tidak pakai wangi-wangian menjadi boleh. Kemudian selanjutnya ada wajib haji dan umroh. Nah wajib haji yang pertama adalah berihram sesuai mikot. Nah mikot di sini ada 2, ada yang disebut dengan mikot zamani, ada dengan yang disebut mikot makani. Ada waktu dan juga ada tempat mulainya berihram. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga adalah bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat adalah melontar jumroh, baik jumrohul aqobah, jumrohul ula, wusta, dan jumrohul aqobah. Kemudian selanjutnya adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan, dan yang terakhir adalah tawaf wada. Kemudian wajib umroh, yang pertama ihram dari mikot, yang kedua adalah menjauhkan diri dari mahramat atau jenis dan banyaknya sama dengan muharamat haji. Kemudian macam-macam manasik haji. Yang pertama macam-macam haji, ada yang disebut haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh. Haji dulu baru umroh. Keduanya dilaksanakan secara terpisah. Yang kedua haji tamattu, yaitu mengerjakan haji dengan cara tamattu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji yang dilakukan pada musim haji. Yang ketiga adalah haji qiran. Apa haji qiran? Mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan 2 niat, haji dan umroh. Jadi haji dan umroh disatukan, itu haji qiran. Kemudian mikot makani tadi sudah adalah tempat di mana ihram. Nah, ada yang di rumahnya masing-masing. Kalau orang yang tinggalnya di Mekah, ada di Dzulaifah, ada di Zulfa, ada di Qarnul Manzil, ada juga di Yalamlam. Termasuk yang di Yalamlam adalah penduduk Yaman, Indonesia, dan negeri ini sejajar dengan negeri tersebut. Jadi orang Indonesia mulai niat ihramnya ada di Yalamlam. Kemudian ada Zakirkin. Kemudian ada di negeri masing-masing mikot penduduk berada di antara kota Mekah dengan mikot-mikot tersebut di atas. Jadi sesuai dengan di mana dia tempatnya dan dari negara mana dia mulainya, sehingga ini tempat-tempatnya untuk berihram. Kemudian mabit, menginap di Muzdalifah. Kemudian ada juga mabit di Mina, menginap di Mina, yang mana Mina itu adalah tempat untuk melontar jumroh. Dan melontar jumroh itu ada nafar awal di tanggal 11-12 Zulhijjah, ada nafar sani 11-12-13 Zulhijjah. Kemudian melontar jumroh. Nah, melontar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah itu di Mina sesudah terbit matahari. Nah, kemudian melempar jumroh itu adalah menggunakan 7 batu dengan 7 kali lemparan. Nah, ini tempatnya jumroh. Jadi satu kali batu, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebanyak 7 kali lemparan. Kemudian yang terakhir adalah tawaf wada, yang mana tawaf wada itu adalah tawaf di mana mau perpisahan dengan kota Mekah. Kemudian ada muharamat, yang muharamat haji atau muharamat umroh yang diharamkan di saat haji dan umroh. Yang pertama senggama, yang kedua memakai pakaian, kemudian mengenakan cadar bagi laki-laki perempuan.
ataupun sarung tangan, kemudian memakai harum-haruman. Terus menutup kepala bagi laki-laki kecuali kalau ada hajat, baik orangnya yang menikah maupun dia menjadi saksi ataupun menjadi wali. Nah itu kemudian memotong rambut. Kemudian juga sengaja memburu dan membunuh binatang atau memakan hasil buruan. Nah, itu adalah dilarang atau muharramat haji dan umroh. Kemudian sunnah haji. Sunnah haji diantaranya adalah membaca talbiyah. Lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian setelah itu melaksanakan tawaf qudum, kemudian membaca sholawat, kemudian sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Nah, setelah kita mendengarkan dari materi tadi, tentunya saya akan memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, hukum haji. Nah, hukumnya apa? Ibadah haji hukumnya apa? Wajib. Ya, wajib. Kira-kira kalian bisa membacakan dalil tentang haji? Ada yang bisa? Fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, itu adalah termasuk ayat tentang perintah ibadah haji. Syarat wajib tadi ada berapa? Coba sebutkan apa saja. Islam, kemudian berakal, terus balik, merdeka. Kesempatan ini kita sudah selesai mempelajari tentang haji dan umroh, dan sesi berikutnya kita mempraktekkan praktek haji dan umroh. Siap? Praktek haji itu adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tadi diawali adalah dari Hajar Aswad dan diakhiri Hajar Aswad. Ini Hajar Aswadnya. Nah, kemudian kita membaca talbiyah di saat kita melaksanakan tawaf dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Yang kita bacakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Setiap kita menemukan Hajar Aswad, yaitu disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau kita tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad, kita boleh mencium dari jarak jauh dengan cara tempel dulu, kemudian dicium. Nah, ini dicium. Oke. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Seperti lagi, kita cium lagi. Ini langsung dicium dari sini. Saya itu adalah dimulai dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Diawali dari Bukit Sofa dan diakhiri dari Bukit Marwah. Jadi bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di situ ada pilar hijau. Nah, pilar hijau itu di situ adalah disunahkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil. Oke, mari kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Di tanggal 10 Zulhijjah kita ada melempar zumroh, yang disebut dengan zumroh Aqobah, yaitu sebanyak 7 kali lemparan. Doa Bismillahi Allahu Akbar. Mari kita praktekkan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu. Yang terakhir adalah tahalul, yang mana tahalul itu adalah menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan di saat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling sedikit tahalul itu adalah memotong rambut 3 helai. Nah, ini contoh. Nah, setelah kita tadi mempelajari haji dan umroh, kemudian dilanjutkan dengan praktek haji dan umroh. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca doa kifarat masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la